Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Saat ini saya ingin membahas satu topik yang menjadi isu penting beberapa waktu ini. Namun kali ini saya tidak akan berbicara sendiri. Saya akan ditemani oleh seseorang yang adalah diri saya sendiri. Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Kan itu sudah tadi intronya. Ya enggak apa-apalah, sekali-sekali diulang enggak jadi masalah. Oke lah. Saat ini kami akan membahas isu tentang pembulian. Pembulian. Ya, memang dari saya kecil pun pembulian ini sudah marak atau sudah sering terjadi. Betul kan? Namun karena masalah mungkin media sosial, waktu dulu mungkin belum segampang untuk dipublish setiap kasus-kasus pembulian, mungkin tidak seheboh sekarang ini. Karena sekarang media sosial yang menghebohkan setiap kasus pembulian yang terjadi dari waktu ke waktu. Iya, mungkin karena memang media sosial semakin marak, sampai lebih mudah kasus-kasus pembulian ini tersebar luas. Kalau orang kan waktu kecil, nggak ada media sosial. Jadi mungkin kasus-kasus itu tertutup ataupun tidak diketahui. Nah, iya, itu yang saya bilang tadi. Ya, itulah kasus pembulian. Sepertinya tidak akan pernah berakhir sampai saat ini. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya yang menjadi pemicu terjadinya kasus pembulian? Pemicu utama. Kalau orang bahas pemicu utama, sebenarnya banyak pengaruh yang membuat kasus-kasus pembulian terjadi. Tapi sebagian besar masalah pembulian, isu pembulian terjadi karena ada seseorang yang merasa diri lebih dan ada seseorang yang merasa diri kurang. Mungkin bisa kasih contoh untuk memperjelas. Contohnya, David adalah orang, kita berdua ya, David Calvin. David adalah orang yang pintar, selalu juara, namun tidak tahu bergaul. Calvin adalah orang yang malas, namun tahu bergaul. Nah, kadangkala seorang pintar ini, David, dia merasa diri kurang karena dia tidak tahu bergaul. Walaupun dia pintar, walaupun dia selalu juara, tapi kalau dia merasa diri kurang karena tidak tahu bergaul, merasa diri kuper, maka dia akan memunculkan aura yang lemah. Saya sebut apa aura ini? Karakter yang lemah. Dan Calvin, seorang yang malas namun tahu bergaul, dia akan selalu membanggakan kehebatannya. Walaupun dia tidak pintar di kelas, namun dia akan selalu menunjukkan karakter yang kuat. Saat karakter yang lemah muncul di hadapan karakter yang kuat, naluri untuk membuli akan muncul. Bukan karena Calvin sendiri ingin membuli, namun karena dia mendapatkan karakter yang kuat melihat karakter yang lemah, maka naluri itu akan muncul secara langsung. Dia merasa diri lebih dan ada orang yang merasa diri kurang. Berbeda kalau David pintar dan dia juga merasa diri lebih. Walaupun Calvin pintar dalam bergaul, tapi David memiliki percaya diri yang tinggi karena dia pintar, maka dia akan memunculkan aura yang kuat atau karakter yang kuat. Dan jika karakter yang kuat dengan karakter yang kuat bertemu, maka yang terjadi bukan pembulian, tapi pertentangan. Akan saling timbul persaingan antara satu dengan yang lain, sehingga akan jarang terjadi kasus pembulian. Selama pola pikir ini masih sama, ada yang merasa diri lebih, ada yang merasa diri kurang, kasus pembulian ini bisa terjadi. Iya, bisa juga terbalik. Jadi seandainya David memiliki karakter yang kuat karena dia merasa diri lebih, dia merasa diri pintar, dia merasa diri seorang juara. Sedangkan Calvin memiliki karakter yang lemah karena dia merasa dia tidak bisa apa-apa, dia tidak juara di kelas. Dan dia akan menunjukkan karakter yang lemah karena merasa diri kurang. Maka saat dia berhadapan dengan David yang memiliki karakter yang kuat, maka naluri pelaku dan korban ini akan muncul. David akan menjadi seorang pembuli karena dia melihat ada seorang yang memiliki karakter yang lebih lemah daripadanya. Berarti memang siapa saja bisa menjadi pelaku ya, tergantung pola pikirnya masing-masing. Iya bisa,
Karena itu tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa. Kasus yang sama juga bisa terjadi antara yang kaya dan yang miskin. Tidak selamanya yang kaya akan menjadi pembuli atau yang miskin akan menjadi korban. Bisa saja yang miskin akan menjadi pembuli dan kaya akan menjadi korban. Siapa saja bisa menjadi pelaku. Iya, bahkan di dalam gereja pun bisa terjadi kasus pembulian. Saat dimana ada orang yang merasa diri paling benar dan ada orang yang merasa diri paling berdosa. Saat dia masuk, dia akan mendapatkan intimidasi yang kuat karena karakter yang lemah yang dimilikinya. Saat melihat orang yang memiliki karakter yang kuat, memancarkan karakter yang kuat saat dia merasa diri yang paling benar di tempat itu. Maka yang terjadi adalah orang lemah ini akan menghindar karena merasa terintimidasi. Ataupun kalau misalnya ada orang yang merasa diri benar dan ada orang yang merasa diri benar, yang terjadi adalah mereka akan saling menunjukkan karakter mereka yang kuat, bahkan membuat kelompok-kelompok masing-masing, sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Iya, betul juga ya. Memang di mana saja, selama pola pikir ini masih sama, ada yang merasa diri lebih, ada yang merasa diri kurang, kasus pembulian ini bisa terjadi. Mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lainnya juga. Namun, menurut Anda, menurut saya, bagaimana cara mengatasi masalah pembulian ini? Ya, sebenarnya orang bukan pakar dalam membicarakan hal ini. Orang hanya sekedar menyampaikan apa yang orang pikirkan saja. Tapi kan orang bebas menyampaikan pendapat. Ya, walaupun memang tidak akan sama pendapat orang dengan yang lain. Tidak pasti juga bahwa apa yang orang sampaikan ini adalah satu kebenaran yang mutlak. Karena satu-satunya kebenaran hanyalah Yesus sendiri. Tapi tidak masalah kan orang keluarkan apa yang orang pikirkan, pendapat kita saat ini. Iya juga sih. Intinya adalah ini. Untuk menyelesaikan isu pembulian ini, orang tidak hanya perlu untuk mendidik pelaku ataupun membela korban. Yang perlu kita lakukan adalah merubah pola pikir. Karena masalahnya di pola pikir, seseorang merasa diri lebih dan seseorang merasa diri kurang, adalah dengan rubah pola pikir, ajarkan dari kecil, pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan dimanapun saja, untuk tidak membedakan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama dengan Roma 3:23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengajarkan kepada setiap pribadi bahwa kita semua sama. Dengan menganggap orang punya diri tidak lebih daripada orang lain, itu akan membuat orang berhati-hati dalam bertindak atau menanggapi orang lain. Orang akan berhati-hati untuk memperlakukan orang lain. Karena orang akan berpikir bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Bukan hanya pelaku yang perlu dididik, tapi juga korban perlu dididik untuk berpikiran bahwa jangan terus-terusan merasa diri minder. Jangan terus-terusan merasa diri kurang. Karena Efesus 2:10 bilang, karena kita ini buatan Allah. Semua adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Karena itu, kita tidak perlu merasa diri kurang, namun biarlah kita menganggap bahwa kita dengan orang lain adalah sama. Sama-sama ciptaan Allah, dibuat oleh tangannya sendiri, dibentuk oleh kasihnya sendiri, sehingga kita tidak perlu membuat diri kita lebih kecil daripada orang lain. Tapi kan dalam Alkitab ada juga lalang dan gandum, orang benar dan orang berdosa, yang bijaksana dan yang bodoh. Dan banyak sekali perbedaan yang dimunculkan dalam Alkitab. Benar, tapi semua itu bukan manusia yang tentukan, tapi Tuhan. Dan bahkan orang yang paling benar pun menurut Alkitab tidak diizinkan untuk menjadi hakim atau menganggap dirinya boleh menghakimi orang yang lain yang lebih kurang daripadanya, atau menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Bahkan Daniel pun seorang abdi Allah, saat dia berdoa memohon ampun dosa, dia tidak hanya memohon ampun dosa untuk bangsa Israel, tapi juga memohon ampun dosa untuk dirinya sendiri. Dia menyamaratakan dirinya dengan bangsa Israel yang telah dihukum dalam pembuangan ke Babel pada saat itu. Seorang yang paling benar tidak akan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Amin, amin. Pertanyaan terakhir. Orang buat singkat saja dulu video ini karena lelah dari tadi bolak-balik bicara satu dengan yang lain. Karena cuma orang sendiri yang bicara, tidak ada orang lain. Pernah dibully? Allah mengasihimu.